Hidayah menghampiri saat dia berada di dalam sel tahanan, yang merubah semuanya, hingga menjadi pendakwah untuk lapas-lapas sekitar. Silakan disimak. Nama saya asli kalau di KTP itu namanya Joshua Sweet. Saya masuk Islam, nama saya jadi Muhammad Ali Yusuf. Lalu untuk kegiatan saat ini saya lebih sering untuk berdakwah dan juga ya konten kreator, membuat konten-konten dan juga undangan-undangan acara-acara lah. Dulu agama Protestan, tahun 2006 saya dibaptis di Manado, di salah satu gereja di Manado. Lalu singkat cerita dalam perjalanan hidup, akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan saya hidayah. Ketika saya harus berurusan dengan hukum ya, ketika itu kan masih umur saya mungkin sekitar 22 tahun. Saya karena kehidupan dunia malam saya yang benar-benar udah nggak kontrol lagi gitu kan, sehingga saya sampai bertanya-tanya hidup tuh untuk apa, tujuannya untuk apa, mau sampai kapan hidup seperti ini. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala kasih jawaban saya harus berurusan dengan hukum dan saya dimasukkan ke dalam penjara. Orang yang kehidupannya tuh yang hampir setiap malam lah datang ke klub malam, terus yang dipikirkan hanya senang-senang aja gitu kan, nggak pernah memikirkan apa itu agama gitu kan. Ya kalau menurut saya dulu tuh agama tuh nggak penting, itu apa pentingnya dalam kehidupan gitu kan. Sehingga saya berpikir ya yang dalam menentukan kehidupan kita tuh ya adalah diri kita sendiri gitu, sampai di tahap itu gitu. Ya pada akhirnya terjawab semua apa yang saya pertanyakan dalam kehidupan saya, dan saya temukan tuh di dalam penjara gitu. Ya sejujurnya apabila kalau kita nongkrong gitu kan sama teman-teman atau datang ke diskotik, ke klub malam tuh ya happy aja, seneng aja. Tapi kan waktunya itu ketika nanti sudah sendiri ya kan, bangun tidur baru terasa tuh bahwa apa sih sebenarnya yang gue buat ini gitu kan. Rasa sepi, rasa gundah gulana itu dalam hati itu muncul lagi gitu. Pas lagi sendiri itu. Tapi nanti malamnya ketemu teman lagi ya udah hilang lagi. Nanti datang lagi. Ya, sementara aja tuh. Waktu itu kan saya dari seorang pemakai gitu kan, pemakai narkoba, sehingga saya berpikir gimana caranya biar saya bisa menggunakan narkoba secara istiqomah gitu istilahnya. Ada ya, iya. Gimana nih biar bisa makan narkoba secara istiqomah nih. Ya akhirnya terpikir, oh karena teman-teman link udah banyak, kenapa gua nggak jualan aja gitu kan. Akhirnya jadi pengedar sampai akhirnya ya uang dari hasil jualan itu ya udah akhirnya buat party lagi, buat ke klub malam lagi, ya seperti itu aja. Udah kehidupannya dihabiskan buat seperti itu aja. Itu kan ketika pas saya ketangkep itu kan di daerah Jembatan Gantung. Oh iya. Di daerah sana Cengkareng sana kan, Jakarta Barat. Itu ketika ditangkap tuh saya tuh dalam keadaan yang sangat tenang sekali, nggak umumnya orang gitu. Umumnya orang kalau ditangkap kan pasti melawan, panik atau apa gitu. Saya tenang, saya sampai polisi, kamu jangan-jangan kamu residivis ya, orang yang pernah di penjara gitu kan. Kok kamu kayak santai banget di penjara? Karena saya merasa seperti ketika ditangkap, saya ada merasakan bahwa saya akan ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan saya gitu. Yang ternyata ya memang setelah itu saya di penjara, masuk dalam penjara itu, ya ketika itu biasa loh orang masuk penjara kan ditanya-tanyain dulu kan sama kepala kamar gitu. Biasalah dikasih verbal dulu gitu segala macem, sampai hal-hal yang intimidasi kayak gitu-gitu kan. Ya akhirnya saya lawan gitu kan. Terus akhirnya saya melihat suasana orang-orang Islam yang sholat berjamaah. Ini kurang lebih di mungkin 3 kali 4 meter lah ruangan ini. Ruangannya. Pernah kita sampai di 33 orang. Itu tidurnya nyamping. Yo. Kayak mayat di kuburan gini. Yo. Tidurnya kayak gitu. Sel sementara ya? Iya, sel sementara itu. Tidur di situ, di alas kayak aspal biasa, terus triplek gitu. Jadi makan di situ. Orang kalau sholat di situ, tidur di situ, pokoknya di situ-situ aja. Nggak mau jadi bisa ngeliat.
Betul. Jadi ketika itu saya ngeliat orang-orang Islam lagi sholat gitu. Cuma kan sholatnya saya nggak tahu tuh pada sholat pakai celana pendek, celana boxer. Karena kan nggak boleh pakai celana panjang sama sarung karena nanti takut bunuh diri kan. Peraturan dari pihak kepolisian seperti itu. Akhirnya ya udah sholat pakai celana pendek aja, pada pakai celana pendek, celana-celana di atas lutut semua tuh. Ya akhirnya saya lihat kan setiap berjamaah ada yang azan, ada yang qomat, ya kan. Lalu setelah itu ada orang, habis itu ada orang ngaji, ada orang yang belajar Quran kayak gitu. Terus malam ada yang sholat tahajud, nangis-nangis doa gitu. Kayak tersentuh aja hati saya gitu. Ya, saya langsung berpikir apa jangan-jangan ini nih yang saya cari dalam hidup saya, dan sepertinya melihatnya tuh kehidupannya sejuk, tenang, damai gitu. Setelah saya menjalani kehidupan saya itu kan, apalagi saya tinggal di daerah yang Menteng Atas Manggarai itu kan yang notabene keras kehidupannya dan tawuran, orang bacok-bacokan, jambret, udah pokoknya udah ada hal biasa lah kayak gitu. Dan akhirnya ngelihat yang kayak begitu tuh tersentuh gitu, sepertinya mungkin karena sholatnya dia ikhlas ya kan, karena ya karena orang lagi di penjara ya mungkin, jadi dia khusyuk gitu, kayak kelihatan khusyuk gitu sholatnya. Jadi saya melihatnya tuh Masya Allah, saya bilang luar biasa lah. Saya mulai baca buku-buku panduan sholat yang warna ungu. Ya, saya baca tuh buku panduan sholat itu saya baca-baca, terus akhirnya mulai diajak, ya udah coba kalau ini coba sholat aja, sholat. Saya ikutan sholat tuh kan. Ya kan enak kalau sholat berjamaah itu kan tinggal nyontek kan. Orang ruku ya ruku gitu kan. Ya orang sujud, oh sujud gitu kan. Tahiyatnya begini, cuma pas tahiyat aja bingung, ada yang tahiyat gini, ada yang gini-gini ya. Nih ikut yang mana nih? Oh, ada yang gini-gini. Terus tuh abis itu kan udah sholat tuh, kok ada sholat lagi apa maksudnya kayak gitu-gitu saya tanya. Sholat sunnah qobliyah sama ba'diyah tuh saya tanya-tanya, itu maksudnya apa gitu, kayak gitulah. Di situ kan ada buku-buku gitu ya, buku-buku kayak semacam ada orang yang bawa buku-buku tentang agama, ya saya baca aja. Buku-buku kayak tentang sholat gitu, kayak apa ya Bu, saya baca aja karena kan punya banyak waktu saya di situ. Mungkin memang sayang aja kalau nggak digunain waktunya, mungkin begitu ya, sama pemikiran saya gitu. Ya udah, gunain waktu sebaik-baiknya aja gitu. Polsek itu saya pindah ke rutan di Salemba, rutan Salemba itu. Waktu itu ada salah satu orang yang mendorong saya, kamu harus diikrarkan, disyahadatkan kalau masuk Islam, nanti diganti namanya, katanya gitu. Saya bilang, enggak, biasa aja, saya jadi orang Islam udah begini, ini udah sholat kan udah Islam saya kan gitu, saya bilang gitu. Enggak, tapi harus, sunnahnya bagus gitu. Ya udah, akhirnya saya disyahadatkan sehingga nama saya jadi Muhammad Ali Yusuf. Waktu itu kan saya dikasih sabun, dikasih baju koko, peci gitu. Kan suruh mandi dulu kan kalau masuk Islam, sunnahnya gitu katanya. Ini niat mandi, ya niat mandi masuk Islam gitu. Dikasih tahu tuh niat-niatnya tuh kayak gitu. Ya akhirnya pas ketika saya lakukan, ya udah. Akhirnya masuk Islam itu baru saya serasa. Nggak lama setelah saya itu ngerasain itu, saya ngerasain seperti ada cahaya gitu kan di dada saya, di hati saya itu, sampai saya bilang cita-cita saya ingin mendakwakan Islam ini ke seluruh dunia gitu. Dari Kementerian Hukum dan HAM sering mengirimkan mubalik tuh, ada dari Al Azhar Center kalau nggak salah tuh, Al Azhar, terus dari Kementerian Hukum dan HAM ada juga yang ustadz yang pernah bekas mantan napi juga, jadi ngajarinnya lebih kena lah dia gitu kan. Ya salah satu ustadz yang maksud saya itu dia ngajarin saya tentang bahwa kehidupan penjara begini, nggak usah banyak pikirin nanti ke depan mau kerja apa-apa segala macam tuh, semuanya nanti udah urusan Allah. Yang paling penting tuh target kita adalah gimana kita nggak balik lagi ke perbuatan kita yang dulu dan dunia kita yang dulu, itu aja. Lihat kan gitu kan pada takbir kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus orang banyak yang hadir itu di masjid, orang habis sholat berjamaah itu. Terus orang pada nangis gitu. Saya bilang, kok kenapa nangis ya gitu. Kayak ngerasa apa gitu kan. Terus akhirnya ya saya ngerasakan tuh tenang gitu hati saya tuh. Ternyata saya renungin, oh ini yang saya nggak pernah kerjain sama hidup di dunia gitu kan. Kayaknya saya udah begini saya lakuin. Ternyata disinilah kedamaian hidup seseorang gitu. Ayah saya pernah datang sama pendetanya, biasa kalau orang Kristen kan gitu, kayak pemberkatan kayak gitu-gitulah. Datang terus bilang, si pendetanya ini bilang, datang ke ayah saya, Dik, katanya nanti kamu kalau sudah bebas, kamu
Om biayai untuk sekolah pendeta. Biar kamu nanti jadi pendeta aja, kamu bagus. Nanti kamu bisa kasih kesaksian di gereja-gereja tentang hidup kamu yang seperti ini. Itu bagus, nanti orang gereja senang sama kamu katanya. Masya Allah jadinya kayak gini. Kan keinginan semua orang tua kan untuk anaknya kan supaya anaknya bahagia kan. Saya udah bahagia sekarang, jadi ya udah tugas orang tua saya rasa udah selesai gitu kan. Gitu. Sampai pernah saya tuh dulu kan waktu saya pernah kerja jadi taksi online, saya pernah tuh ada orang cerita, kan saya kalau nyari taksi online pakaian saya begini hari-hari kan. Pokoknya saya emang dari itu senang saya dengan sunnah Nabi, jadi pakaian saya hari-hari gini. Kalau misalnya lagi ngeliat saya lagi pakaian kayak lagi nggak kayak gini ya, berarti paling gamis saya atau pakaian sunnah saya lagi belum dicuci gitu kan. Iya, terus dia aneh gitu kan, penumpangnya itu, kok kamu namanya pakaiannya bapak begini tapi namanya Joshua. Terus saya bilang, saya seorang mualaf itu. Oh, bapak seorang mualaf gitu. Terus akhirnya dia bilang kan, Pak saya mau tanya, kalau bapak ada perjalanan bapak ke Bandung, tapi bapak masuk tol Jagorawi, yang bapak lakukan apa? Ya saya putar balik lah, masuk lewat tol Cikampek lah, gitu kan saya bilang. Masuk sana, tol Bandung. Nah begitu dengan hidup bapak sekarang, bapak sedang salah arah, ada baiknya bapak balik katanya. Iya bilang gitu. Oh iya pak, saya bilang. Habis silakan bapak boleh dakwain saya, bapak 15 menit setengah jam perjalanan nih, kasih saya waktu 5 menit aja saya dakwain bapak, saya bilang gitu. Iya. Saya bilang, dia dakwain ngomong gitu. Tapi ini saya bilang, dia bilang gini, tapi ini saya jangan diaduin ini loh, ntar saya dikatain apa namanya melanggar ini pemaksaan agama ya, jangan ya, saya cuma memberitahu kewajiban saya nih, dia bilang gitu. Nggak apa-apa pak, silakan. Ya kali aja saya tertarik, saya minat pak. Tapi bapak kasih waktu saya juga, saya bilang gitu untuk bicara. Dia bilang, itu kan di Al-Qurannya orang Islam dikasih tahu kan bahwa juru selamat tuh Nabi Isa nanti. Nggak ada pak, saya bilang. Saya belajar ilmu tafsir Quran kayak gitu. Nggak ada yang kayak gitu pak. Yang ada Nabi Isa bilang, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, itu pak yang ada, saya bilang gitu. Saya kasih tahu kan lama, nggak ada ayat seperti, kalau ada ayat seperti bapak bilang di Al-Quran, saya balik lagi, saya bilang nggak ada juru selamat kayak gitu-gitu, nggak ada pak istilah kayak gitu, saya bilang. Semua pertanggungjawaban amal manusia itu semuanya di dunia itu adalah si manusia sendiri. Amal baik, apabila dia melakukan amal baiknya lebih berat daripada ini, fahuwa fi isatil radiyah, saya bilang gitu, bahwa dia akan mendapatkan kehidupan yang baik. Dia bilang kalau misalkan dia melakukan perbuatan buruk, ya dia akan mendapatkan balasan yang buruk yang setimpal dengan perbuatan dia. Dan adapun nanti syafaat seorang Nabi Muhammad SAW, saya bilang begitu kan. Ya akhirnya saya dakwah begitu. Ya terus ujung-ujungnya ya, akhirnya ya tapi saya jangan dilaporin nih ya. Saya bilang nggak apa-apa pak, kita udah impas nih, bapak udah dakwain saya dakwain bapak, saya bilang. Tapi bener nih nggak ada minat untuk balik lagi gitu. Masih nice try aja deh. Iya, saya bawa dakwahnya itu bahwa Nabi Isa itu bukan seorang Tuhan, bahwa dia adalah dakwahnya dia itu adalah mengajak beriman kepada Allah. Nanti pak di akhir zaman, saya kasih tahu bapak, dia akan turun untuk memberitahu kepada seluruh manusia bahwa saya bukan Tuhan, bahwa saya adalah utusan Tuhan. Saya adalah utusan, saya bukan anak Allah, dan Nabi Isa akan dimintai pertanggungjawaban sama Allah di hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bertanya kepada dia, apakah kamu yang mengatakan bahwa saya adalah salah satu dari 3 Tuhan? Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih tahu cerita itu pak di Al-Quran. Dan Nabi Isa mengucapkan subhanallah, maha suci. Dan tentu engkau lebih mengetahui ya Allah, engkau maha mengetahui bahwa hal itu tidak pernah saya ucapkan. Gak ada sih, paling ada beberapa teman yang ngelihat saya penampilan gini terus kayak ngeliat kaget, lu kenapa jadi sesat gini kata. Saya tuh emang udah niat untuk mewakafkan diri saya tuh buat agama gitu, maksudnya setelah saya bebas, saya tuh masih dakwah tuh datang ke penjara-penjara tuh. Jadi hampir lapas-lapas di Jakarta udah saya datangin semua, kayak lapas Cipinang narkotik, Cipinang, LP Cipinang, Rutan, saya udah masukin semua tuh. Terus Rutan Salemba, lapas Salemba, saya datengin. Sebenarnya kalau saya lebih suka berdakwanya tuh memang secara konservatif aja gitu, yang bener-bener datang ke masjid, ke musola, jadi khotib Jumat, jadi mubalik, kayak begitu lebih saya senangin. Cuma
memang peluang di media sosial ini makanya saya lebih sering kayak ngajak bercanda gitu sebenarnya, lebih ngajak biar dia nyaman. Kalau dia mau tahu dakwah saya yang asli gitu atau apa, ya datang nanti di jadwal-jadwal saya di masjid-masjid. Alhamdulillah saya punya beberapa jadwal rutinan seperti di perkantoran, di masjid-masjid lah, di sekitaran Jakarta gitu. Dan setiap akhir bulan saya juga suka safari dakwah dan juga suka diundang keluar kota kan, alhamdulillah, masya Allah. Saya jadi ada beberapa kota setiap bulan, ada di Kuningan, Cirebon, di Pemalang, Selawi, Tegal, kemarin di Tangerang, Bogor, ya pokoknya muter-muter aja gitu.